Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ika Zakia dari kelas 1B dengan NPM 241305350. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan salah satu cerita rakyat. Cerita rakyat ini berasal dari Kalimantan Barat dengan judul Legenda Batu Menangis. Pada suatu hari, di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, hiduplah seorang janda yang sudah tua bersama dengan putrinya. Putrinya yang sudah gadis ini memiliki paras yang sangat cantik. Namun dengan parasnya yang cantik ini tidak sesuai dengan sikapnya. Ia memiliki sikap yang sangat pemalas. Selain itu, ia merupakan gadis yang sangat manja. Hingga segala apapun yang ia inginkan harus dituruti. Ibunya yang sudah tua, menjadi tulang punggung keluarga, dan sudah sering sakit-sakitan, tidak pernah sekalipun dibantu oleh sang putrinya. Hingga pada suatu ketika, sisir dari anak perempuan si janda ini patah. Lalu ia meminta ibunya untuk membelikan sisirnya kembali. Ia mengatakan kepada ibunya, Ibu, kemari, sisirku patah. Belikan aku sisir kembali. Kemudian ibunya mengatakan, baik, akan ibu belikan sisirmu, nak. Kemudian bukan hanya sisir saja yang diinginkan oleh si gadis ini. Ia menginginkan perhiasan yang baru juga. Ia mengatakan, aku juga ingin perhiasan baru, Bu. Belikan aku perhiasan yang baru. Namun ibunya dengan berat hati mengatakan, maaf nak, ibu tidak memiliki uang yang cukup. Dengan berat hati dan mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membelikannya perhiasan yang baru. Dengan itu, sang anak pun, sang gadis ini marah dengan perkataan dan ucapan ibunya. Pokoknya aku ingin sisir dan perhiasan baru, belikan aku itu. Sambil berkata marah kepada ibunya. Namun ibunya pun mau tidak mau menuruti keinginan dari si anaknya. Ia mengatakan, baiklah, akan ibu usahakan. Untuk itu, besok kau harus ikut ibu, menemani ibu untuk membelinya. Kemudian anaknya pun merasa senang karena dituruti keinginannya oleh sang ibu. Pada malam harinya, ibunya dengan berat hati memecahkan celengan yang ia miliki. Yang seharusnya celengan itu untuk biaya kehidupan sehari-hari. Namun ia harus menuruti keinginan dari si anaknya untuk membeli sisir beserta perhiasan baru yang ia inginkan. Keesokan harinya pun, di pagi hari, sang ibu dan anak perempuan ini, anak gadis ini pergi berjalan ke pasar dengan menempuh jarak yang cukup jauh dari kediamannya. Sebelum ia tiba di pasar, sang perempuan ini, sang gadis ini meminta ibunya untuk berjalan di belakangnya. Ia mengatakan kepada ibunya, Ibu, kau harus jalan di belakangku. Kau tidak boleh berada di sampingku. Kau harus berjalan di belakangku. Ibunya pun menuruti keinginan sang putri tersebut. Hingga pada akhirnya ia sampai di sebuah pasar, di mana saat tiba di pasar tersebut, semua pandangan tertuju pada sang gadis tersebut karena ia sangatlah menawan dan cantik rupawan. Semua mata tertuju padanya, hingga tiba saatnya ia membeli sisir dan perhiasan tersebut. Sang penjaga toko pun terkagum akan kecantikannya. Ia mengatakan kepada sang gadis tersebut, wahai wanita, wahai gadis, kau sangatlah cantik. Apakah lantas siapa yang ada di belakangmu itu? Siapa wanita yang ada di belakangmu itu? Dia bukan siapa-siapa, dia hanya pembantu. Mendengar perkataan dari sang gadis tersebut, ibunya merasa sakit hati. Namun, ibunya masih tetap bisa memaafkannya. Setelah tak lama kemudian,
Setelah sang gadis, sang putri tersebut membeli apa yang ia inginkan, mereka pun beranjak untuk pulang. Di perjalanan pulang, ia bertemu beberapa pria yang mengatakan kepada dirinya, "Wahai gadis, kau sangatlah cantik. Kecantikanmu sungguh memikat hatiku. Lantas, siapakah wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah ia ibumu?" Lagi-lagi pertanyaan itu tertuju padanya. Ia pun menjawab, "Ibuku lebih cantik dari dia. Dia bukan ibuku. Dia hanya seorang pembantu," ucap sang gadis tersebut. Mendengar perkataannya, sang ibu pun sudah tidak bisa menahannya. Sang ibu sakit hati mendengar perkataan dari putrinya tersebut. Lalu ia berhenti untuk diam dan tidak melanjutkan perjalanan. Sang gadis itu pun heran, kenapa ibunya berhenti? "Ibu, apa yang engkau lakukan? Kenapa kau berhenti?" Ibunya pun tetap diam. Ibunya mengadahkan tangan berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, ampunilah aku yang lemah ini. Ampunilah aku karena telah salah mendidik anak. Hukumlah anak yang durhaka ini." Kemudian, yang tadinya langit terlihat nampak cerah, tak lama kemudian awan mendung pun menyelimutinya. Terlihat awan mendung dan gemuruh petir dan hujan pun turun. Tidak tahu apa yang terjadi, sang putri, sang anak dari ibu janda ini terdiam, tidak bisa bergerak. Ia bingung apa yang terjadi padanya. Sekujur tubuhnya kaku dan ia mulai melihat di bagian kakinya sudah menjadi batu. Perlahan demi perlahan, dari ujung kaki hingga menuju tubuhnya dan tersisa kepalanya sudah menjadi batu. Ia pun meminta tolong kepada ibunya, "Ibu, tolong aku, maafkan aku." Namun, kata maaf sudah tidak bisa lagi mengubahnya. Apa boleh buat? Sekujur tubuhnya sudah menjadi batu. Ibunya hanya menangis kebingungan. Apa yang terjadi dengan anaknya ini? Ia hanya bisa memeluknya. Sudah tidak bisa lagi untuk merubahnya. Lalu, tak lama kemudian, yang tadinya dari kaki, kemudian badan, hingga menutupi seluruh tubuhnya menjadi batu. Sang anak pun ini berubah menjadi batu yang mengalirkan sebuah tangisan. Hingga seluruh warga di sana melihat peristiwa ini dan menyebutnya dengan batu menangis. Dan begitulah cerita dari Kalimantan Barat, salah satu cerita rakyat dari Kalimantan Barat yang berjudul Legenda Batu Menangis. Dari cerita ini bisa kita ambil makna dan hikmahnya bahwa selagi kedua orang tuamu masih hidup, hormatilah mereka, jagalah mereka, sayangi mereka, terutama ibu, karena dengan ridho dari ibumu akan menentukan masa depanmu. Jika tidak ada seorang ibu, maka kau tidak bisa dilahirkan. Maka sayangilah dan hargailah, hormatilah mereka. Sekian dari cerita yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.